Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi setetes barokah, ikhlas menerima hukuman sang guru. Kiai Bahar bin Nur Hasan bin Nur Khotim mondok di pesantren Syekhona Khalil Bangkalan pada umur 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau ketika mondok di Bangkalan adalah Kiai Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Tidak banyak keterangan tentang bagaimana Kiai Bahar saat nyantri di Bangkalan, baik tahun atau kegiatan kesehariannya. Namun kisah yang masyhur adalah tentang beliau ditakzir dan diusir oleh gurunya. Al-Kisah, ketika Bahar kecil mondok di pesantren Syekhona Khalil, beliau bermimpi tidur dengan istri Syekhona Khalil. Pagi harinya, yakni versi lain waktu subuh, Syekhona Khalil keluar dengan membawa pedang, yakni versi lain golok tumpul, sambil marah-marah pada santrinya. Korang ajar, sapa malam tedung bareng bitang bini? Ayo ngakoh, sapa malam tedung bareng bitang bini? Yakni jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Korang ajar, sapa malam tedung bareng bitang bini? Ayo ngakoh, sapa malam tedung bareng bitang bini? Yakni jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Kurang ajar, siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Ayo mengaku. Siapa tadi malam yang tidur dengan istri saya? Kata Syekhona Khalil dalam bahasa Madura. Semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab karena mereka merasa tidak melakukannya. Lalu Syekhona Khalil menyuruh mereka berjalan dua-dua, yakni bergandengan di depan beliau. Ayo keluar, wak duaan. Jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ayo keluar dua-dua. Bentak Syekhona Khalil yang terkenal keras itu. Para santri pun keluar secara bergandengan. Namun santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Syekhona Khalil yang mengetahui hal itu heran dan berkata, Riyah, kemafernga. Jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beliau berkata seperti ini. Lah, ini mana gandengannya? Sobung kiai, yakni tidak ada kiai
Jawaban santri yang tanpa pasangan tersebut dengan gemetar. Paling sengetek jia setedung bi tang bini. Ayo, sare. Jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu mungkin yang bersembunyi itu yang tidur dengan istri saya. Ayo cari, perintah beliau. Segera semua santri, yakni yang waktu itu berjumlah 20 orang, mencari Bahar kecil yang bersembunyi di belakangnya kamar. Karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialaminya, akhirnya Bahar kecil ditemukan dan dibawa ke hadapan Syekhona Khalil. Dengan berterus terang Bahar kecil menceritakan apa yang dialaminya itu. Engki kaulah kiai, ken kaulah nikah amimpe. Jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa, ya, memang saya yang melakukannya kiai, tapi cuma mimpi. Setelah mendengarkan penuturan santrinya itu, Syekhona Khalil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu, yakni barongan di belakang dalem, yakni rumah, dengan pedang tumpul yang sejak tadi dalam genggaman beliau. Setiah beun etindah bi sengkok. Barongan sebedeh neng budinah romarwah, ketok kapi sampai bersih, cek sampai bedeh karenah tekah daun setong. Yakni jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begini. Sekarang kamu saya tindak. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih. Jangan sampai ada sisanya meskipun selembar daun, kata beliau. Dalam riwayat lain, Syekhona Khalil mengatakan, reng pereng poger kapi seareh kodu mareh, yakni bambu-bambu itu tebang semua, sehari harus selesai. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus, dan ajaibnya ternyata Bahar kecil bisa merampungkannya setengah hari. Setelah selesai dari tugasnya, Bahar kecil pergi menghadap Syekhona Khalil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Syekhona Khalil yang melihatnya menghadap bertanya dengan nada tinggi, "Mareh," yakni sudah. Bahar kecil menjawab singkat, "Engki ampon," yakni ya sudah, sambil menyerahkan kembali pedang yang dibawanya tadi. Setelah itu, Syekhona Khalil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya, yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ternyata Syekhona Khalil menyuruhnya menghabiskan semuanya. Setiah riah kakan petade, cek sampai tak petade, mun sampai tak petade, pedengah beun.
Jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, perkataan beliau adalah, sekarang makan ini sampai habis, jangan sampai tidak dihabiskan. Kalau tidak dihabiskan, saya tebas kamu. Perintahnya dengan nada mengancam. Sekali lagi santri Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Kiai Khalil. Mendengar perintah itu, Bahar melalap semua buah-buahan yang ada di nampan itu. Walaupun secara akal tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu. Tetapi ternyata Bahar kecil bisa memakan semuanya sampai habis dalam waktu singkat. Setelah selesai, Syekhona Khalil membawa ke ruangan lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. Satiyah riyah petade, yakni sekarang habiskan ini, perintah beliau. Segera Bahar kecil melaksanakan perintah gurunya. Buah-buahan dalam ruangan itu pun habis dalam waktu singkat. Setelah itu, Bahar kecil diajak keluar dari ruangan itu oleh Syekhona Khalil dengan menangis. Bahar kecil tidak mengerti kenapa gurunya menangis. Tang ilmuh lae petade bi Mas Bahar. Wislah kake mole. Jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar. Sudah, pulanglah kamu, kata Syekhona Khalil kepada Bahar kecil seraya mengusap air matanya. Nasi lauk pauk serta buah-buahan merupakan isyarat akan aneka macam ilmu Syekhona Khalil. Riwayat lain menyebutkan bahwa Syekhona Khalil berkata, engkok nyareh ilmu neng Sidogiri payah, setiyah laekonin boleh. Yakni jikalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, perkataan beliau adalah, saya mencari ilmu ke Sidogiri dengan susah payah. Sekarang sudah dijemput, yakni diambil kembali. Dan sebagian riwayat menyebutkan setelah Bahar kecil selesai membabat pohon bambu, beliau disiram atau dimandikan oleh Syekhona Khalil. Ketika disiram, beliau melafalkan niat wudu. Setelah itu, Syekhona Khalil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Bahar kecil pulang ke Sidogiri, Syekhona Khalil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Bahar kecil. Masa mondok Bahar kecil kepada Syekhona Khalil adalah seminggu atau kurang dari 1 bulan. Setelah pulang, Bahar kecil langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Karena usianya yang sangat muda, Bahar kecil dikenal dengan sebutan Kiai Alit, yakni dalam bahasa Jawa, alit berarti kecil. Menurut riwayat, setelah peristiwa itu, Kiai Khalil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri,
7 turunan dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Sekian dan terima kasih. Kisah Bahar Kecil waktu mondok di Syekhona Khalil Bangkalan. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya beliau. Akhiran, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.